Hai, assalamualaikum. Temani aku yuk rutinitas pagi. Seperti biasa ya, kalau pagi masak-masak, beres-beres dapur sama rumah. Tonton terus ya videonya itu sampai akhir. Lanjut lagi, untuk hari ini tuh aku mau masak tumis rebung ya bun. Untuk tumis rebungnya itu bumbunya pasti bunda-bunda juga udah tahu ya, tapi nggak apa-apa ya, aku jelasin lagi. Untuk bumbunya itu cuma ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting sama cabai rawit aja ya bun. Dan langsung aku blender, tapi sebelum aku blender udah aku cuci ya bun. Untuk bumbunya tadi sebelum airnya itu menyusut itu nggak aku tambahin minyak dulu ya bun. Baru kalau minyaknya udah menyusut itu aku tambahin minyak dan aku tumis sampai mateng. Kalau bumbunya udah mateng aku cemplungin dulu ya bun. Ini tuh rebungnya udah aku rebus ya bun tadi malam, jadinya paginya itu tinggal masak-masak aja. Aku tambahin air jadi tuh biar meresap ke bumbunya ya bun untuk rebungnya itu. Dan jangan salpok ya bun sama tangan aku yang ada tompelnya. Kemarin itu bun ya, waktu aku goreng ayam ternyata itu untuk cipratan minyaknya itu kena tangan gitu loh bun. Kalau biasanya kan aku goreng ayam aku kasih tepung ya bun, tapi karena aku tuh bangunnya agak kesiangan gitu loh bun, waktu suami bekal aku kan biasanya siapin bekal suami gitu bun ya. Ternyata aku bangunnya itu agak kesiangan gitu bun ya, setengah 5 kurang 10 kalau nggak salah aku baru bangun. Jadinya itu langsung aja gitu bun ya goreng ayamnya. Untungnya kan ayamnya itu udah diungkep ya bun, jadi paginya tuh tinggal goreng. Dan waktu aku goreng tuh bun ya kayaknya kelamaan deh aku kasih tepung, akhirnya ya udah aku cemplungin aja gitu bun ya. Pertama sih nggak meledak ya bun, tapi waktu aku balik ternyata itu meledak dan ngena tangan juga. Aku kasih minyak tawon ya bun, tapi minyak tawonnya itu kan ada di kamar ibu aku ya, memang punya ibu aku. Dan minyak tawonnya itu masih baru, belum dibuka gitu bun ya, jadinya itu kan kelamaan jadinya melempung deh bun. Kalau biasanya itu bun ya aku kena cipratan minyak itu selalu aku kasih minyak tawon dan nggak sampai melempuh gitu bun ya, padahal tuh udah merah tapi nggak sampai melempuh gitu bun ya. Dan kembali ke asalnya gitu untuk kulitnya, jadi kulitnya hitam ya kembali hitam gitu bun ya. Tapi karena kemarin itu kelamaan ngasih minyak tawonnya, akhirnya jadinya tuh melempuh gitu bun ya. Lanjut lagi ke videonya. Tadi itu aku udah goreng ikan tongkol ya bun. Untuk ikan tongkolnya itu aku baru keluarin gitu bun ya dari freezer, padahal itu tadi malam aku udah minta tolong sama suami untuk dikeluarin dari freezer. Ternyata suami aku tuh lupa gitu bun ya. Aku tuh udah bikinin bumbu sambelnya dan tinggal goreng ikan tongkolnya, ternyata ikan tongkolnya tuh masih beku. Akhirnya aku rendam aja pakai air panas biar cepet meleleh ya bun. Dan setelah ikan tongkolnya ini mateng aku langsung pindahin aja ya bun ke wadah. Aku tuh nggak pakai peniris gitu bun ya, jadi langsung aja biar nggak nambah banyak cucian. Untuk bumbu sambelnya ini tuh cuma ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit sama tomat aja ya bun. Aku ongseng-ongseng, aku tumis-tumis sampai bumbunya itu bener-bener mateng. Untuk tambahan bumbunya cuma ada garam, gula sama royco aja ya bun. Aku aduk-aduk sampai bumbunya itu bener-bener mateng untuk sambelnya. Dan tadi tuh bun ya untuk rebung aku tuh banyak banget aku masaknya ya bun, jadi sengaja masaknya tuh buat 2 hari gitu bun. Apalagi kan rebungnya tuh di freezer aku kan banyak banget ya bun, jadi aku sekalian aja masak 2 tepak. Dan untuk bumbu rebungnya tadi ya seperti biasa aku kasih garam, gula sama royco juga ya bun. Ini aku lanjut lagi untuk sambelnya tuh udah mateng, aku cemplungin dulu untuk ikan tongkolnya dan aku tambahin air ya bun. Untuk airnya tuh secukupnya aja, jadi biar ikan tongkolnya tuh meresap gitu bun ya ke bumbunya. Tinggal diaduk-aduk aja ya bun. Ini tuh nggak lupa juga aku cek koreksi rasa, kalau rasanya tuh udah pas baru nanti dimatikan kompornya. Aku nunggu sampai airnya itu agak menyusut sebentar ya bun, jadi biar bener-bener ikan tongkolnya itu meresap ke bumbunya. Sambil sesekali itu bun aku aduk-aduk jadi biar merata ya bun. Nah kalau udah mateng seperti ini bun ya, airnya juga udah banyak yang menyusut, langsung aja aku pindahin ke mangkok ya bun. Ini tuh untuk sambal ikan tongkolnya udah mateng.
Tadi untuk rebungnya juga udah mateng ya bun, cuma untuk rebungnya itu nggak aku pindahin karena rebungnya itu kan terlalu banyak ya bun, jadinya aku taruh aja di teflon. Dan untuk sambelnya ini tuh aku benerin dulu ya bun, karena cemot gitu bun di pinggirnya. Aku tuh paling nggak suka ya bun kalau cemot, jadi aku lap aja pakai tisu. Sama sekalian di mejanya tuh juga ada dikit, jadi sekalian aku lap. Lanjut lagi ya bun, ini tuh setelah selesai aku masak-masak, aku mau langsung aja beres-beres. Dan yang pertama aku kerjakan adalah yang di sini ya bun, karena di sini itu udah penuh dengan cucian kotor juga ya bun, jadinya aku bersihkan dulu. Apalagi ada teflon-teflon juga gitu bun ya, ada piring kecil, terus itu juga semuanya itu aku sabun-sabun ya bun biar lebih bersih. Dan di sini tuh bun ya, di sebelah itu tempat penirisan aku, di situ juga ada mangkok besar sama mangkok kecil, tapi karena ibu aku yang cuci jadi tuh syukur yang penting asal ditaruh aja gitu bun ya, jadi nanti tuh sekalian aja aku benerin. Dan ini sekalian juga ya bun, untuk blendernya itu aku bersihkan biar lebih bersih juga ya bun. Padahal itu bun ya, kalau pagi itu aku udah meminim banget yang namanya cucian kotor, tapi masih banyak juga gitu bun ya, masih numpuk juga. Dan mohon maaf ya bun kalau misalkan aku ngisi suaranya itu kedengaran suara sepeda motor sama suara batuk-batuk ibu aku, mohon maaf banget karena ibu aku tuh lagi di ruang tengah gitu bun ya, lagi lihat TV. Dan untuk sepeda motornya itu dari tadi tuh riwa-riwi gitu bun ya, makanya suaranya tuh kedengeran sampai sini. Dan apabila kedengeran mohon maaf banget ya bun, semoga tidak terganggu dengan suara-suara tadi selain suara aku ya bun. Lanjut lagi bun ya, ini tuh sambil aku tata tempat penirisannya, karena tempat penirisannya tuh juga nggak begitu besar ya bun. Dan untuk mangkoknya tadi tuh kan mau aku pindah tapi masih basah, jadinya tuh nggak jadi aku pindah, aku tumpuk aja. Dan sekalian gitu bun ya, aku rapikan biar lebih rapi gitu bun ya, biar lebih cukup juga. Dan ini tuh setelah semuanya selesai tinggal teflon aku aja. Untuk sutilnya ini tuh sekalian ya bun, aku taruh aja di cantolan, jadi biar nggak penuh di sini ya bun. Sama sekalian untuk teflonnya itu langsung aku taruh di bawahnya meja dapur ya bun, jadi biar lebih bersih, biar lebih rapi juga gitu bun ya. Setelah selesai aku cuci-cuci perabotan, untuk wastafelnya itu sekalian langsung aku bersihkan ya bun. Dan untuk mejanya itu aku semprot-semprot dulu pakai pembersih kaca ya bun, jadi biar laler-lalernya itu nggak masuk ke rumah gitu bun ya, biar nggak hinggap di mana-mana juga gitu bun ya. Karena biasanya itu bun di tempat aku kalau tempatnya kotor dikit aja gitu bun ya, laler-lalernya itu pada masuk semua ya bun. Untuk lalat-lalatnya jadinya itu memang harus dibersihkan. Apalagi di tempat aku itu ada yang ternak ayam juga ya bun, makanya laler-lalernya itu pada pada kemana-mana gitu loh bun. Untuk wastafelnya itu aku siram-siram biar lebih bersih ya bun. Aku lanjut lagi, ini tuh aku bersihkan dulu untuk meja dapurnya, karena tadi tuh aku mulai dari yang yang di sebelahnya gitu bun ya, yang ada di wastafel. Aku mulai dari situ dulu karena memang cucian kan udah banyak banget, udah numpuk banget gitu bun ya, jadinya tuh aku ngedahuluin. Dan untuk kompornya sama mejanya itu aku semprot-semprot pakai pembersih kaca juga ya bun. Untuk kompornya aku pakai tisu, itu tisu biasa ya bun, jadi tisu yang kita pakai sehari-hari. Memang sengaja aku tuh nyimpan tisu di dapur juga gitu bun ya, aku nyediain. Jadi kalau misalkan kayak kita tuh mau ngelap-ngelap piring gitu bun ya, ataupun kayak ngelap kompor gitu kan enak gitu bun ya, ataupun kita mau ngelap tangan juga kan lebih enak kalau misalkan tisunya udah di dapur. Jadi setiap ruangan itu aku kasih tisu gitu bun ya, kayak di kamar, di dapur, di ruang tengah, karena kan di ruang tengah juga biasanya kan tempatnya berkumpul gitu bun ya, biasanya kan ngemil-ngemil juga gitu loh bun, makanya aku sediain tisu di situ biar nggak lapnya itu kemana-mana gitu bun ya. Aku lanjut lagi setelah selesai aku lap-lap di kompor, dan aku lanjut lagi ya lap-lap di meja magicom aku. Setelah selesai itu aku ngebersihin yang di sini dulu ya bun, karena di sini juga udah kotor, makanya aku lap-lap. Jadi kalau setiap pagi itu bun ya, aku selalu ngelap-ngelap semua meja, semua kulkas itu memang aku lap-lap ya bun, jadi biar lebih bersih ya, kayak wajib aja gitu bun ya, harus ngelap-ngelap karena biar kebiasaan juga, biar nggak ada yang ketinggalan juga.
jadi semuanya itu bersih, semuanya itu rapi gitu bun ya. Apalagi kan kalau misalkan kayak ada tamu gitu bun, atau ada tetangga gitu kan lebih enak ya bun kalau rumah kita kan bersih, nggak ada yang kotor juga. Dan ternyata di sini tuh bun aku dibantuin sama anak aku. Ternyata anakku tuh udah ngebas-ngebas semuanya gitu bun ya. Jadi aku tinggal ngelap-ngelap aja, tinggal sapu sama ngepelnya aja ya bun. Dan tadi tuh bun ternyata di ruang tengah itu anakku tuh numpahin di vas gitu bun, numpahin vas karena kan di situ ada pasirnya gitu bun ya. Jadi tumpah tadi tuh katanya kena handuk, jadinya itu tambah kotor banget deh bun di situ. Aku tuh pakai gelas ya bun, padahal gelasnya tuh udah lebar banget gitu bun ya, tapi namanya bocil aku bun ya, tetap aja bisa jatuh gitu bun. Apalagi pasirnya tuh kemana-mana gitu loh bun, apalagi tadi kan anakku kebas-kebas gitu bun ya, udah pasirnya tuh jadinya tuh seabrek semana-mana lah pokoknya gitu bun ya. Dan apalagi bun ya di gelasnya itu udah kelihatan banget ya, untuk berkurangnya itu banyak banget gitu loh bun, makanya itu ya udah aku bersihkan aja. Lanjut lagi ya bun, ini tuh aku sapu-sapu dulu untuk dapur aku karena dapur aku tuh juga udah kotor banget. Dan tadi tuh bun ya di bawahnya mesin cuci tuh ternyata banyak airnya gitu bun ya, sampai aku lihatin apa kira-kira itu ya ada selang yang cepot atau gimana gitu loh bun, karena di situ tuh sampai ngembung gitu ya untuk airnya, jadi sampai aku lihat. Lanjut lagi ya bun, di sini tuh aku sapu-sapu lagi di ruang makan, aku bersihkan biar lebih rapi. Dan jangan salfok ya bun, ada magicom aku tiap hari ditaruh di situ gitu loh. Suami aku tuh belum selesai ya bun untuk ngebenerin, entah kapan itu selesainya. Dan lanjut lagi ya bun, ini tuh aku sapu-sapu, nggak lupa juga ya di bawahnya dispenser beras itu aku sapu-sapu biar lebih bersih. Dan di sini untuk meja belanja bulanan aku ya, atau lemari belanja bulanan aku itu aku lap-lap biar lebih bersih, sama sekalian meja TV-nya itu aku lap-lap. Dan di sini tuh bun ya banyak sekali yang namanya pasir-pasirnya. Ini tuh aku sampai ngebersihin kaki aku dulu ya bun karena nempel semua. Apalagi anak aku tuh kalau habis mandi yang kecil itu nggak mau lap kaki gitu bun ya, kakinya tuh nggak pernah dilapin gitu bun, padahal kan juga ada keset gitu bun ya, tapi anaknya tuh nggak pernah mau lap kaki, jadinya itu basah gitu bun ya. Apalagi ada pasir-pasirnya juga, jadi semuanya tuh pada nempel gitu bun ya. Dan ini tuh bun ya aku ngisi suaranya tuh kayaknya balapan gitu bun ya, sama suara-suara sepeda motor. Ini tuh sampai aku kayak apa ya, kayak teriak-teriak gitu bun ya, saking kerasnya suara sepeda motor, jadi tuh kayak balapan aja gitu bun. Dan ini lanjut lagi ya bun ke videonya. Ini tuh aku sapu-sapu tadi tuh di bawahnya karpet itu bun ya, sampai banyak pasirnya juga, jadi aku lap-lap aja biar lebih bersih. Dan tadi tuh bun ya anakku tuh aku suruh sarapan dulu, jadi biar anaknya sarapan, nanti tuh setelah selesai aku bersih-bersih, nanti anaknya tuh langsung aku anterin ke sekolah gitu bun ya. Dan sekalian juga untuk karpetnya itu bun ya kurang bener juga sih menurut aku, jadi aku benerin biar lebih rapi. Dan untuk bunganya di sini tuh bun ya aku benerin, sebenarnya sih juga udah apa ya, udah bersih juga sih, cuma itu naruh bunganya itu kayaknya kurang pas gitu bun, jadinya aku benerin biar lebih pas. Lanjut lagi nih di kamar ya bun, untuk kamar aku tuh juga udah selesai dikebas-kebas, udah selesai ditata juga, tapi untuk mejanya itu kurang rapi gitu bun ya, jadi aku rapikan lagi biar lebih rapi gitu bun ya, karena kalau nggak aku benerin kayaknya tuh kurang srek gitu bun ya, jadi aku rapikan lagi. Lanjut lagi ini tuh aku sapu-sapu di sini ya bun, untuk meja aku atau meja make up aku itu aku pindah ya bun ke sebelahnya pintu, karena biasanya kan di sebelah sini ya bun, sebelahnya tempat tidur, tapi karena ada rayap ya bun, jadinya itu aku pindahin, dan biar rayapnya tuh hilang dulu gitu loh bun. Dan tembok aku tuh sampai ada ping-pingnya gitu, aku juga nggak tahu pingnya itu kenapa ya bun. Lanjut lagi ini tuh aku bersihkan dulu ya bun, nggak lupa juga di bawah-bawahnya tempat pakaian aku ya, di keranjang aku itu aku bersihkan. Setelah selesai sapu-sapu di kamar, aku tuh langsung sapu-sapu aja ya bun di ruang tengah. Untuk di ruang tengah nggak lupa juga ya bun, di bawah-bawahnya kursi itu aku sapu-sapu biar lebih bersih. Dan jangan salfok sama sepeda aku yang udah penuh di sini ya bun.
Dan aku tadi juga habis sapu-sapu kamar ibu aku, cuma nggak aku rekam aja ya bun untuk kamarnya. Lanjut lagi ya bun, ini tuh aku sapu-sapu sampai benar-benar bersih dulu. Dan untuk di ruang tamu di sini tuh juga udah selesai dikebas-kebas, jadi aku tinggal sapu-sapu aja ya bun. Untuk hari ini tuh lebih cepat dari biasanya. Kalau biasanya kan aku kebas-kebas semuanya, aku ngebersihin semuanya. Untuk hari ini tuh aku dibantuin sama anak aku gitu pun ya, jadi lebih cepat aja untuk ngerjainnya. Lanjut lagi, setelah selesai aku sapu-sapu di ruang tamu, aku lanjut lagi aku sapu-sapu di teras ya bun, biar semuanya itu lebih bersih gitu loh bun. Dan kalau bunda-bunda tahu ini tuh ya keset warna hijau ini tuh manfaatnya buat apa gitu bun ya, kayaknya nggak ada manfaat-manfaatnya aja gitu bun ya. Dan tiap hari aku taruh di situ juga, dan aku bersihkan, aku taruh lagi di situ gitu bun. Padahal menurut aku tuh nggak ada manfaatnya ya bun, cuma karena suami aku yang bawa, nanti tuh mau tak kasihkan ke orang ataupun mau aku buang, nanti kan tersungging gitu loh bun. Tersinggung sih ya bun, jadinya kan nggak aku kasih ke siapapun gitu bun ya, akhirnya aku taruh di sini aja. Lanjut lagi ya bun, setelah selesai aku tuh sapu-sapu semuanya, aku langsung ngepel-ngepel aja ya bun. Dan anakku tuh juga udah nungguin minta diantarin juga, tapi aku biasanya itu bun ya, aku ngepel dulu baru aku nganterin anakku sekolah, karena memang waktunya kan masih cukup gitu bun ya. Tapi kalau biasanya memang nggak cukup, bukan biasanya sih bun ya, terkadang itu kan memang waktunya itu nggak cukup, udah agak siangan juga gitu bun ya. Jadi aku ngepel-ngepelnya itu setelah nganterin anakku sekolah. Tapi untuk pagi ini karena memang waktunya masih cukup, masih pagi juga gitu bun ya, masih jam 6, jadinya tuh aku ngepel-ngepel dulu aja ya bun. Paling untuk ngepel-ngepelnya kan paling cuma 5 menit gitu bun ya, kan cepet kalau cuma ngepel-ngepel aja. Jadinya anaknya itu aku suruh nunggu dulu ya bun. Setelah aku pel-pel di ruang tamu, aku lanjut ke kamar ya bun. Untuk di kamar ini aku bersihkan, aku pel-pel biar lebih bersih. Dan aku juga pel-pel kamar ibu aku ya bun. Untuk di kamar ibu aku jangan salfok, pokoknya semuanya di situ tuh pada dicentelin gitu bun ya. Padahal itu juga ada lemari juga ya bun, tapi semuanya tuh dicentelin di situ, dan apa-apa juga ditaruh di situ gitu bun ya. Di kamarnya tuh ada gentong, ada kaleng, ada pokoknya semuanya ada lah bun ya. Namanya juga orang tua gitu bun ya, jadi semuanya tuh ditaruh di situ. Aku lanjut lagi ya bun, ini tuh aku pel-pel di ruang tengah, dan ini tuh ada anakku tuh lagi sarapan gitu bun ya. Cuma anaknya tuh nggak bisa anteng gitu bun ya, apalagi kalau lihat kamera gitu bun, udah joget-joget aja di depan kamera. Kalau untuk anak aku yang pertama udah selesai sarapan, jadi aku suruh tunggu di luar ya bun, sambil anaknya tuh pakai sepatu, jadi kan juga lebih cepet ya bun. Aku lanjut lagi, aku pel-pel di dapur aku ya bun, karena di tengah juga udah selesai. Dan seperti biasa kalau aku udah beberes ya, aku udah bersih-bersih, untuk dapur aku tuh pintunya selalu aku tutup ya bun, karena aku nggak mau kalau misalkan lalatnya itu masuk ke dapur. Jadinya setiap habis masak itu, habis aku beres-beres selalu aku tutup ya bun. Paling bukannya tuh cuma sebentar, sore aja kalau suami udah pulang gitu bun ya. Itu pun kalau misalkan dibuka sama suami aku tuh paling nggak suka gitu bun ya, karena lalatnya kan masuk. Jadinya tuh aku lebih suka kalau ditutup aja. Suami sih pernah ya bun protes gitu bun ya, katanya kan biar lebih terang gitu bun ya. Dan aku juga bilang kalau misalkan mau lebih terang bisa dihidupin untuk lampunya gitu bun ya, daripada kita buka pintu nanti kan takutnya lalat masuk malah jadi penyakit kalau misalkan dihinggapi. Lebih baik kan ditutup gitu bun ya, daripada kita buka pintu dan nanti tuh bun ya takutnya itu kalau misalkan lalat udah hinggap, udah banyak kotoran juga. Terus itu bun ya, jijiknya itu kalau misalkan sampai bertelur itu kan jijik banget gitu bun ya. Lanjut lagi ke videonya, ini tuh setelah selesai aku pel-pel, tadi aku juga udah cuci baju juga ya bun, jadi ini udah aku keringin, tinggal dipindahin ke keranjang aja. Dan sampai sini dulu videonya, semoga video aku selalu bermanfaat bagi bunda-bunda dan teman-teman semua. Jangan lupa bantu like dan komen biar channel aku makin berkembang. Aku akhiri dulu, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.